Ya. As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Eh, untuk mata kuliah teori akuntansi, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang eh, pengertian dari teori akuntansi. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Jadi untuk bab pertama kita akan membahas tentang pengertian dari teori akuntansi. Tujuan pembelajaran kali ini diantaranya mahasiswa mampu memahami eh, tentang definisi dari akuntansi maupun definisi dari teori akuntansi. Selain itu untuk menjelaskan arti penting teori terhadap praktik, ya. Jadi teori ini sifatnya normatif, sedangkan praktik nanti sifatnya positif. Dan selain itu harapannya yaitu mahasiswa mampu membedakan eh, kapan akuntansi dipandang sebagai sains dan kapan akuntansi dipandang sebagai teknologi. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjelaskan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Mahasiswa juga mampu menyebutkan berbagai perspektif teori akuntansi dan mahasiswa juga mampu membedakan teori akuntansi normatif dan positif. Selain itu, mahasiswa juga bisa memberikan contoh tataran teori akuntansi semantik, sintaktik, dan pragmatik. Harapan lainnya untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh teori akuntansi atas dasar pendekatan penalaran. Selain itu, menggambarkan secara diagramatis orientasi teori akuntansi dan menjelaskan pengertian verifikasi teori serta pendekatannya. Jadi untuk saat ini kita akan membahas tentang definisi akuntansi dan teori dari akuntansi. Jadi secara taksonomi bidang akuntansi itu bisa dilihat sebagai 3 sudut pandang. Jadi taksonomi ini adalah pengelompokan aturan. Jadi kapan akuntansi disebut sebagai seni, bagaimana akuntansi ketika disebut sebagai sains, dan bagaimana akuntansi ketika disebut sebagai teknologi. Jadi penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam satu kategori menentukan karakteristik teori akuntansi. Jadi selama ini semester 1 sampai dengan semester 4 kita banyak belajar tentang teknik penggunaan akuntansinya, ya. Untuk mata kuliah teori akuntansi ini kita akan belajar latar belakang bagaimana akuntansi itu muncul. Jadi sifatnya banyak bersifat seperti menjelaskan gitu ya. Di sini tidak ada hitung-hitungannya sama sekali. Jadi akuntansi disebut sebagai seni karena di sini akuntansi merupakan keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Jadi keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi di sini ada nilai dari moral, ekonomik, dan sosial menjadi basis pertimbangannya. Sedangkan akuntansi dipandang sebagai seni karena di sini akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menunjukkan praktik untuk menguasainya. Jadi untuk akuntansi ini menuntut pertimbangan dalam penerapannya. Jadi pertimbangan-pertimbangan harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan secara profesional. Selain itu, akuntansi juga dipandang sebagai sains karena di sini akuntansi merupakan pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa dikaitkan dengan metode ilmiah. Jadi untuk menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Jadi bebas nilai atau value free. Jadi karakteristik dari akuntansi di sini koherensi, korespondensi, keterujian, dan keuniversalan. Jadi bisa diterapkan secara umum. Akuntansi juga sebagai
sains atau sains juga bisa juga sebagai teknologi. Jadi di sini akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Entah itu kayak sekarang kita sudah mengenal Mayep ya, atau yang produknya Indonesia itu adalah apa namanya? Apa di yang Indonesia di aplikasi akuntansi? Zahir atau Accurate. Jadi di situ perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Jika kita kelompokkan kapan akuntansi disebut sebagai sains dan teknologi, di sini taksonomi sains, taksonomi akuntansi sebagai sains di sini untuk pengertian akuntansinya adalah ilmu sosial, jadi mempelajari gejala sosial atau manusia. Sedangkan untuk pengertian akuntansi dipandang dari teknologi, di sini akuntansi merupakan perekayasaan suatu sistem pelaporan ya. Sedangkan untuk teori akuntansinya, jadi untuk teori akuntansinya di sini secara sains di sini penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah atau induktif atau empiris. Jadi yang pernah dilakukan gitu ya yang lalu. Sedangkan untuk teknologi, teori akuntansi, pengertian teori akuntansi secara teknologi di sini penalaran logis dengan pertimbangan nilai atau lingkungan. Hasilnya juga untuk sains. Jadi hasil untuk sains akuntansi di sini teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi, dan untuk teknologi hasilnya yaitu rangka konsep, justifikasi, dan kebijakan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk pengertian teori akuntansi sendiri bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau sebagai teknologi. Jadi kalau sains di sini teori akuntansi bersifat positif, yaitu yang praktis gitu ya, yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan di dunia nyata secara empiris sudah dilakukan. Sedangkan untuk teori akuntansi secara teknologi itu teori akuntansi bersifat normatif. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Jadi untuk mata kuliah teori akuntansi ini kita menggunakan pendekatan project based learning. Oke, jadi sedikit saya jelaskan. Jadi untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah teori akuntansi, kita menggunakan pendekatan project based learning. Jadi apa sih yang dimaksud dengan project based learning? Yaitu suatu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kepada mahasiswa. Jadi di sini pembelajaran di mana mahasiswa melakukan investigasi atau melakukan sudah. Jadi di sini mahasiswa melakukan investigasi atau interpretasi atas suatu topik. Jadi topik yang dibahas di sini adalah topik hasil riset. Seperti itu. Jadi untuk adik-adik di sini saya sudah share di apa namanya? Di e-learning untuk hasil riset terkait dengan teori akuntansi. Di situ ada 12 hasil riset. Jadi nanti adik-adik tugasnya adalah melakukan investigasi atau interpretasi dengan metode daring ya, karena di sini kita sekarang masih daring. Jadi adik-adik membuat podcast atau membuat video pembelajaran di mana di dalamnya membahas atau mengintrospeksikan atau menginvestigasi hasil riset tersebut. Jadi bisa melalui pendekatan podcast gitu ya, bisa membuat podcast atau bisa membuat video pembelajaran. Jadi waktunya saya kasih waktu 2 minggu.
Dan hasil videonya bisa diupload di YouTube. Jadi nanti untuk link mengumpulkan YouTube-nya nanti akan saya buatkan di e-learning. Dari sini ada pertanyaan. Untuk ketua kelasnya siapa? Faisal. Faisal ya. Oke. Sebentar ini. Oke, jadi nanti kita bisa diskusi di apa namanya? Di WA group ya, tentang metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan project based learning. Jadi adik-adik mendapatkan tugas di sini disebutnya asinkronus kolaboratif. Jadi tugas kelompok dengan membuat konten dengan cara podcast atau dengan cara membuat video pembelajaran yang unik-unik gitu ya, yang kreatif, yang inovatif, dan di-upload di YouTube masing-masing. Dan waktu 2 minggu. Jadi nanti pertemuan minggu depan kita off dulu. Hanya saya hanya akan memberikan video pembelajaran saja tanggal 21 dan tanggal 28 kita akan membahas hasil podcastnya, hasil video pembelajarannya yang adik-adik unggah seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu mau tanya. Ya. Ini untuk materi itu kita per kelompok milih apa gimana Ibu? Silakan dipandu oleh ketua kelas. Jadi di situ kan sudah ada 12 hasil riset ya. Jadi dari 12 hasil riset itu satu kelompok ditentukan sendiri, maksudnya siapa duluan nih gitu. Harus dari ini ya, dari yang nomor 1 tuh harus kepakai dulu. Jadi diurut 1, 2. Jadi nggak boleh ada yang bolong-bolong. Jadi 1, 2 sampai 12. Jadi yang 12 sama 11 itu adalah pilihan terakhir gitu ya. Jadi pilihan pertama 1, 2, 3 kayak gitu. Yang lainnya mungkin atau ada yang masih ditanyakan Mbak Endang? Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Oke. Ketua kelas ada di sini? Masuk hari ini? Ketua kelas? Nggak ada ya? Nggak masuk ya? Sepertinya enggak masuk, Bu. Oke. Ada sekretaris kelas nggak? Kebetulan enggak ada, Ibu. Oh gitu. Jadi mungkin saya minta tolong siapa ya? Takutnya ketua kelas tidak bisa membackup atau Mbak Endang Sri ya? Saya minta tolong Mbak Endang Sri untuk mengkoordinir nama-nama kelompok. Nanti kita bisa diskusi di WA group ya. Baik Ibu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan saya isi dengan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran di sini merupakan metode asinkronus mandiri. Jadi tidak ada pertemuan tatap maya. Jadi hanya menyampaikan materi satu arah. Dan untuk pertemuan ketiga nanti kita akan membahas hasil project based learning kalian. Jadi project kalian dalam menginvestigasi atau menginterpretasikan hasil riset, baik itu dalam bentuk podcast maupun dalam bentuk video pembelajaran. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir. Jangan lupa absen di e-learning. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.